Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Khaidir dengan NIM J0403251257. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah game atau sebuah proyek individu untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir komputasional. Di sini game yang saya bawakan itu Street Manufactor, yang mana latar belakang dari game ini saya buat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah berpikir komputasional dan juga sebagai implementasi terhadap materi yang sudah dijelaskan kepada saya. Dan juga saya membuat game ini terinspirasi dari game Street Fighter, namun saya membuat game ini dengan keinginan dan cara saya sendiri. Kemudian untuk tujuannya di sini yaitu ada yang pertama, menerapkan logika algoritma, looping conditional, dan juga looping conditional dan variabel. Membuat media interaktif yang edukatif dan menghibur, menyelesaikan tugas mata kuliah berpikir komputasional. Konsep dan ide dari game ini slogan yang saya buat sendiri, Street Manufactor, only for the top. Oke, di sini lanjut ke mekanisme permainan. Street Manufactor yang saya buat ini kan terinspirasi dari game Street Fighter, namun ini versi lebih simple karena ini hanya menggunakan kontrol A dan D untuk bergerak kanan dan maju dan mundur, kemudian P untuk tinju kiri, I untuk tinju kanan, dan O itu untuk tinju ke atas atau bisa disebut uppercut. Kemudian apa tujuannya? Tujuan dari game ini itu mencapai bendera hijau untuk berpindah ke level berikutnya hingga menang. Kemudian sistem skornya itu pemain memiliki sebuah bar darah yang berisikan 20 health. Setiap musuh itu memiliki daya serang atau pengurangan health yang berbeda dan juga daya tahan yang berbeda. Jadi setiap musuh itu untuk diserang butuh beberapa kali serangan baru mati. Jadi kayak setiap musuh itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan juga untuk menang itu harus mencapai bendera hijau. Dan pada Street Fighter ini saya membawakan 4 level. Nah, apa tujuan dari game ini? Tujuannya itu pemain bisa mengeluarkan emosi yang mereka pendam dan disalurkan ke musuh atau lawan yang ada di game ini. Jadi ini tuh sarana kayak mengeluarkan unek-unek atau emosi-emosi yang sudah pemain kumpulkan selama harinya, lalu diselesaikan di sore hari atau petang hari ketika waktu senggang. Kemudian sehingga pemain dapat melampiaskan emosi dan mampu mengatur emosional dirinya. Jadi kayak tidak hanya melampiaskan emosi, tapi di sini juga pemain belajar untuk bagaimana cara mengelola emosi yang baik dan benar. Nah, dan juga mengasah cara berpikir pemain untuk menyelesaikan tantangan demi tantangan yang diberikan. Tidak hanya soal mengatur emosi, tetapi juga tentang cara berpikir agar tetap menang dan agar tetap menang sih. Nah, di sini desain dan aset visual. Desain dan aset visualnya itu kayak karakter dan latar itu saya ambil dari kumpulan sprite yang ada di Scratch itu sendiri. Nah, jadi pada Scratch itu banyak juga orang yang kayak menyediakan sprite dan juga backdrop. Nah, disitulah saya mengambil karakter atau sprite dan backdropnya yang menurut saya sesuai dengan tema yang saya bawakan ini. Dan juga saya menambahkan suara dan sound effects untuk meningkatkan atmosfer dari permainan yang saya bawakan ini. Nah,
rencana pengembangan saya ini tambahan, jika diberikan waktu lebih, berikut ini saja yang akan saya tambahkan. Yang pertama, fitur home menu, menambahkan semacam home menu untuk pemain memulai game. Karena waktu yang kurang, saya lanjut saja menyisakan game seperti ini. Terus level tambahan, beberapa level tambahan ke depan, dan variasi latar-latar yang baru. Kemudian mobile support atau menambahkan kontrol tombol di layar agar bisa dimainkan di handphone atau mobile phone lainnya, tidak hanya di komputer. Walaupun Scratch bisa di berbagai platform, namun pada saat ini hanya terbatas di komputer saja dengan yang memiliki kontrol ADIOP gitu. Nah, kita lanjut ke live demo. Saat ini dia game dari treatment factornya. Jadi ketika saya gerakan D, dia maju. Ketika saya gerakan A, dia mundur. Nah, ketika saya tekan P, dia meninju. Namun jika tidak ada lawan, dia bakal pusing. Nah, ke kiri juga lalu dia akan tuju ke atas gitu. Nah, setiap lawan itu memiliki ini. Kalau lawan itu tidak bisa ditinju, hanya bisa di uppercut atau tekan O, tidak bisa ditekan P dan I gitu. Nah, zombie yang besar ini tidak 3 kali serang, tetapi memiliki health yang berbeda, dan juga daya serang itu berbeda. Jadi dua bar. Ketika sudah menyentuh bendera hijau, maka berbeda level begitu. Nah, lebih kurang seperti itu implementasinya dari saya. Ini ya, butuh hijau itu 3. Nah, 3 gitu. Nah, lanjut. Cukup sekian dari saya untuk presentasi pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.